Hello and welcome di Auto Media Group Podcast di Gias 2021. We are back. Kita live lagi Dandi. Yes. Sekarang kita ada tamu nih di tengah-tengah antara kita. Betul, ini tamu lah. Ini most wanted banget nih kayaknya nih orang ya. Tamu, lu gila aja tamu. Terus abis apa dong? Dari tadi gue di sini, tamu. Halo Dimas, apa kabar? Perkenalkan, Aman ya. ini Mas Dimas Aska dari Toyota Astra Motor sebagai Head of Public Relations. Betul. Give applause dulu kali ya. Welcome Mas Dimas di podcast kita. Siap. Oke. Gue thank you malah udah diundang. Wah, Sama-sama loh, Mas Dimas Asik. sudah mau datang ke sini ngobrol-ngobrol sama kita. Seneng ya kalau kita bikinnya di sini ya. Iya kan? Iya. Outdoor enak ya? Outdoor enak, yang dilihat banyak. Betul. Nggak lihat layar Nggak lihat doang. layar, bener. Lihat orang lewat. Iya. Fresh gitu, Fresh. Ada yang bagus tuh, menunjukkan. Dadah, halo. Mbak, mari. Iya. Oke, di podcast sekarang dengan adanya Mas Dimas kita akan ngobrol soal Toyota. Aduh, Pastinya. nggak boleh brand lain ya? Nggak boleh. Emang mau? Jangan mau. juga sih. Toyota di Gias 2021. Betul. Yes. Nah, kan baru launching mobil baru nih. Toyota sebenarnya sehari sebelum Gias udah launching, tapi public debutnya di sini di Gias. Oke. Nah, tapi kita nggak akan ngomongin soal spesifik satu mobil. Oke. Kita akan bicara sesuai dengan tema booth kita, elektrik. Oke. Jadi, Toyota kan display banyak mobil elektrifikasi nih, hybrid. Yes. Oke. Ada apa aja sih mobil-mobil hybrid yang Toyota pajang di Gias 2021? Pada dasarnya gini, mungkin sebelum kita masuk ke elektrifikasi, sebenarnya ya first of all, Gias ini sendiri kan dilakukan di tengah pandemi ya. Jadi memang sebisa mungkin kita juga ngejaga jangan sampai terlalu penuh, karena sekali terlalu penuh, orangnya penuh, ya kita jadi nggak bisa jaga prokes kan sebenarnya. Betul. Semakin Betul, berisiko Mas. ya. Betul, resikonya makin gede. Jadi memang untuk Gias kali ini pada dasarnya kita coba sebalance mungkin antara jumlah mobil, antara jumlah pengunjung, dan juga proses harinya seperti apa. Nah jadi selain teman-teman bisa hadir datang ke Gias, sebenarnya Gias ini pun juga bisa tetap diakses secara nasional. Oh, ada virtualnya. Virtualnya Ada juga virtualnya, tapi yang paling asik tuh sebenarnya kan di gua kan kita udah ada yang namanya Toyota Official Service, Toyota Official Sales. Oke. Sales lagi store. Oke, ya. Nah, jadi apapun yang kita lagi bikin di Gias ini, kita juga tetap bisa namanya apa ya istilah katanya, kita tetap bisa apa yang kita lakukan di Gias bisa diakses di Digital ya. digital dan nasional. Betul. Jadi semua orang nggak ketinggalan ya informasi Betul. soal Toyota di Gias. Betul. Nah, di Gias sendiri kalau kita ngomong elektrifikasi, pada dasarnya kita ada yang memang udah kita jual. Oke. Jadi beberapa mobil hybrid di sana, ya datang bisa langsung jual, bisa langsung beli pada dasarnya. Tapi yang paling menarik sebenarnya justru sebenarnya yang pengen diadakan di Gias ini, itu gimana caranya orang-orang itu atau pengunjung atau teman-teman yang nanti mungkin beli atau pakai doang apa segala macam itu makin mengerti dengan elektrifikasi. Apa itu elektrifikasi? Apa itu elektrifikasi? Teknologi canggihnya ini ya. Betul, karena sebenarnya kan kalau kita ngomong elektrifikasi itu ujungnya apa sih? Iya, betul sekali. Kan kita satu nih, tetap harus mobil. Ya. Masa ya beli mobil habis itu gampangnya gini, kalau gitu mendingan beli mobil tua, Iya. jangan dipakai, nggak bikin emisi. Iya. Nah kan problemnya kan mobil ini tetap harus bisa dipakai. Tapi Betul. jadinya buat apa beli mobil Iya. kalau nggak dipakai? Betul. Hambur. Hambur ya. Poinnya itu sebenarnya di situ, makanya sebisa mungkin datang, optionnya banyak. Thank you juga di Auto, gue boleh naruh mobil. Di sana Asik, kita terima ada kasih Om Dimas. ada Camry ada, CHR ada, Corolla Cross ada, pokoknya yang kira-kira bisa dibeli ya buat pasang di sana. Tapi gue juga bawa beberapa mobil listrik yang memang tujuannya adalah untuk edukasi. Betul. Kayak yang Project Bali gue dan lain-lain. Ya, Sipot ya. Sipot betul. juga ada di sana, Koms juga ada di sana. Itu menarik banget sih. Nah, itulah tujuan kita di booth ini, Om Dimas. Itu Yes. ada edukasi tentang Ragam elektrifikasi. mobil elektrifikasi. Lah, gue justru thank you makanya. Nah, Mantap ya. Gue Mantap nggak deh? bikin, teman-teman Auto bikin juga ya. ya. Jatuhnya apa coba? Apa? Ya itulah yang Berarti namanya visi kita sama. sama. nih. Betul.
sama pemerintah sama loh katanya. Ya. Katanya gitu. Nah, Toyota kan punya bisa dibilang banyak ya mobil-mobil Yes. elektrifikasi hybrid. Kenapa sih saat ini fokus banget ke mobil hybrid di Indonesia? Betul. Sebenarnya mungkin bukan fokus di mobil hybrid ya sebenarnya. Tapi sebenarnya gini, secara besaran. Gue pengen mungkin bukan gue lah ya, lebih tepatnya Toyota. Kita pengennya gini. Sebanyak-banyaknya mobil elektrifikasi itu ada nggak cuma di Toyota Indonesia, tapi rasanya di global pun sama. Nah, kalau ditanya kenapa fokusnya ke mobil hybrid, jawabannya nggak fokus di mobil hybrid. Yeah. Sebenarnya kalau kita ngomong elektrifikasi, balik lagi kan masalah kontribusi untuk mengurangi emisi. Betul. Nah, kalau kita ngomong mengurangi emisi, sebenarnya mobil non elektrifikasi juga mengurangi emisi. Gampangnya gini, dulu beli mobil karburator, Yes. ya nggak? Ya. Habis itu pindah di Toyota, mungkin kita kenal dengan namanya electronic fuel injection, EFI. EFI. EFI ya. Yeah. Habis itu masuk ke PVTI, PVTI, benar. masuk ke dua PVTI. Itu aja dari dulu jualan karburator sampai sekarang emisinya udah turun. Betul. Sebenarnya. Nah, tapi yang paling penting itu gini sebenarnya. Yes, elektrifikasi penting. Makanya kita pasang semua banyak mobil di booth. Tujuannya apa? Yang mau beli bisa, yang mau nyoba aja juga nggak cuma di Gias, tapi bahkan di Bali bisa sebenarnya. Edukasi juga dapat. Edukasi Yang juga mau belajar dapat juga. Betul. Dan yang paling penting gini sebenarnya, yang di Bali itu benar-benar full elektrik. Yes. Oh, bukan hybrid lagi ya? Bukan hybrid lagi, Udah itu full full elektrik. elektrik. Tapi yang kalau yang di Bali ini tuh yang menarik gini sebenarnya. EV Smart Mobility gue di Bali itu, jadi Toyota pengen bikin satu ekosistem di mana chargernya ada, tempat pemberhentiannya ada, parkirnya ada, mesennya pun kalau mau pakai udah nggak perlu hailing, tinggal pakai handphone. Oke. Tut, mobil datang ke hotel, atau tut, mobil datang ke tempat kita lagi berhenti, tinggal pakai, balikin lagi di situ, kunci, selesai. Udah sesimpel itu ya. Sudah sesimpel itu. Jadi nyaman dan praktis ya. Nyaman dan praktis. Nah, mobil tapi listriknya. betul. Nah, itu yang menyebabkan makanya kita nyebutnya adalah bagaimana membuat ekosistem yang lengkap. Oke, Benar. Itu yang harus kita kembangkan sama-sama Betul, ya. Yuk, sama-sama. kita harus membangun menjadi satu. Jaelah. Asik. Lanjut Oke. yuk, sikat berikutnya Oke, untuk Om Dimas kalau pertanyaannya. dari pandangan Toyota sendiri nih, untuk perkembangan elektrifikasi di Indonesia tuh gimana sih untuk otomotif? Bagus banget. Kayak gimana? Gue jujur aja bagus banget, gampangnya gini. Satu, pemerintah baru aja ngeluarin yang namanya pajak berdasarkan emisi. Betul. Ya, Nah, itu kan adalah satu hal di mana ke depannya kita melihat potensi marketnya akan makin besar nih. Betul. Sebenarnya. Sangat-sangat besar, kenapa? Karena ya paling gampang di contohnya di Toyota aja kan akibat dari pajak baru ini, mobil-mobil itu jadi lebih terjangkau loh, mobil-mobil kendaraan elektrifikasi. Nah, artinya pemerintah sudah mengarah ke sana. Toyota sendiri ya bisa dibilang pertama kali kita mulai memasarkan itu 2009 secara formal. Ya. Sekarang itu jumlahnya sekitar 5.000. Nah, tapi sebenarnya 2.000-nya itu terjadi di 2 tahun terakhir. Oh. Artinya apa? Sebenarnya marketnya itu di 2 tahun terakhir ini sangat-sangat Meledaknya meledak ya. Meledaknya ya. Masih perkembangannya. Masih Ya? perkembangannya. Artinya apa? Ke depannya dengan adanya CO2 tax, dengan tidak hanya Toyota yang masuk, makin banyak brand-brand lain yang masuk. Harapannya apa? Marketnya makin gede. Yes. Makin gede market, sebenarnya apa sih? Bukan cuma industri yang ketolong. Makin gede market, makin banyak yang menggunakan, makin besar kontribusi terhadap penurunannya. Betul. Makin turun emisinya. juga Betul ya. sekali. Makin Makin go bersih. green ya Om Dimas Betul. ya. Jadi bukan cuma kita ada produknya doang nih. Betul. Kalau nggak ada yang beli susah, Bos. Ya. Betul. Karena gini, nggak ada yang beli, ya nggak akan ngurangin apapun. Betul. Mobilnya diem, Iya, Iya. percuma kan. Percuma, Mobilitasnya nggak jalan. mobilitasnya nggak jalan, betul. Dan. Betul. Sekarang tuh kalau kita lihat di line up, mobil elektrifikasinya Toyota itu ada CSR, ada, Corolla ya, Cross, Corolla Cross ada. Corolla Altis hybrid, Altis juga ada, sama Camry. Camry, betul. Ya, banyak loh. Jadi mau yang mewah sedan ada, Yes. mau yang praktikal kayak SUV ada juga. Ada juga, betul. Banyak ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Asik. Iya. Oke, plan ke depan untuk Toyota di Indonesia untuk elektrifikasi bisa sharing nggak kayak gimana sih kira-kira? Paling gampang gini sebenarnya,
selain apa ya, gampangnya gini. Kedepannya pengennya produknya lebih banyak lagi, sehingga masuk ke semua segmen. Yang selanjutnya nggak cuma masuk ke semua segmen, yang paling penting itu kedepannya lagi adalah si mobil-mobil ini itu makin banyak yang beli. Atau makin banyak yang menggunakan. Karena makin banyak yang menggunakan, makin banyak yang beli, ya itu tadi balik ke kontribusinya makin gede sebenarnya. Nah, caranya gimana kalau di Toyota ya? Kita akan terus jalanin yang namanya si popularisasi atau edukasi tadi di Bali. Rencananya juga nanti apa yang kita bikin di Bali itu tahun depan juga mau kita expand lagi ke daerah wisata yang lain. Makin banyak lagi apa namanya pilihan-pilihan kendaraannya, model-modelnya ya. Model-modelnya, ya tapi ya itu sebenarnya kan jujur-jujurannya ternyata nggak bisa sendirian. Betul. Iya, Pak. Yang lain-lain harus ikut. Terus yang kedua selain yang lain-lain harus ikut ya sebenarnya marketnya harus ikut membantu kontribusi. Betul. Itu penting sih. Itu penting. Karena harus menyeluruh ya. Betul. Karena harus menyeluruh dan sebenarnya gini, kalau kita mau terima kasih, kita harus terima kasih tuh nomor satu sama siapa sih? Sama yang make, Bos. Iya sih. Itu yang paling penting. Sama kita harus terima kasih sama yang make. Betul. Dengan mereka make kendaraan itu. Konsumennya ya. Mereka membantu untuk teman-teman yang menggunakan itu ngebantu untuk mengurangi emisi. Betul. Belum lagi kalau tetangganya lihat, bagus nih. Iya. Oh, mobilnya ini teknologinya ramah lingkungan. Nah, siapa tahu tetangganya tertarik betul, juga untuk beli. betul. Poinnya itu kok sebenarnya. Sistemnya gitu ya. Jadi Iya. bukan cuma sekedar barangnya ada, barangnya mulai dijual, tapi sebisa mungkin barang-barangnya mulai dipakai. Poinnya itu. Wah, menarik banget ya. Nih Om Dimas, ada pertanyaan yang nonton kita nih. Waduh berat. Kita Mungkin Aduh. komen nih, live Aduh. comment. Enggak nih ringan kok nih. Aduh. Sebenarnya ini pertanyaan umum Om Dimas. Cuman Gimana? ini gue pengen Om Dimas sendiri yang jawab langsung lah. Boleh. Nih, mau tanya dong, mobil hybrid sama PHEV itu bedanya apa sih? Apakah hybrid bebas tilang nggak? Kayak full elektrik? Monggo dijawab. Oke, sebenarnya gini. Yang pertama mungkin masalah bebas tilang ya sebenarnya ya. Yang paling penting itu jangan bikin kesalahan sih. Ya, itu semua Karena mau Dia cuma bilangnya apa tilang ya, nggak spesifik atau mungkin ganjil genap yang dimaksud. ganjil genap, maksudnya ganjil genap. Bebas ganjil tilang. genap asal sesuai jam. Ya, oke. Ya. Intinya tapi sebenarnya gini, kalau misalkan kita ngomong antara plug-in hybrid sama hybrid, sama dua-duanya adalah kendaraan hybrid yang mana tidak hanya menggunakan mesin konvensional saja. Oke. Nah, tapi yang paling menarik itu sebenarnya bedanya hybrid sama plug-in hybrid adalah hybrid itu benar-benar bebas ngecasnya otomatis. Oke. Plug-in hybrid bisa ngecas otomatis, tapi bisa ditambah juga dengan Manual ya. manual charging. Oke. Dan baterainya lebih besar Dan ya. baterai lebih besar karena memang bisa di manual charging, akibatnya kita bisa masukin baterai yang lebih besar. Akibat masukin baterai yang lebih besar, akhirnya kemungkinan dia untuk bergerak full elektriknya jauh lebih lama daripada yang hybrid. Jadi akan tergantung nih, buat teman-teman yang pengen, ya udah gue udah terbiasa kok sama ngecas. Ya Boleh, udah, plug-in hybrid. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang Ribet, kayak aduh mager jangan gitu. dulu mager segala macam, pakai hybrid mungkin bisa jadi pilihan. Betul, Kenapa? solusi ya. Ngecasnya otomatis kok. Iya, Otomatis. nggak repot. Dia jadinya. self charging gitu Betul. kan sebenarnya. Jadi poinnya adalah sebenarnya bukan membedakan, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana orang-orang yang berbeda kebutuhan tadi Betul. bisa terpenuhi Menyesuaikan dengan kebutuhan intinya gitu. Poinnya gitu. Nah ini dari Mbak Anjani dia yang nanya tadi, semoga terjawab ya. Kalau belum terjawab datang ke Gias 2021, main ke booth-nya Toyota dan booth kita tentunya. Asik, siap. Itu banyak edukasi. Ada edukasinya kan di booth Toyota? Ada dong. Om Dimas ya. Ada dong. Orangnya banyak kok yang berdiri, nanyain aja. Ada lagi Dan, ada pertanyaan lagi dari Oke. komen. Harapan Om Dimas sendiri, jangan dari Toyota ya. Ya. Harapan Om Dimas sendiri. Ini kan yang gue tahu Om Dimas kan termasuk petrolhead nih. Ya kan, mobil-mobil lawas Aja gitu. tuh. Nah, Berat. kita harus transisi ke masa elektrik Yes. gitu. Gimana nih tanggapan Om Dimas, atau aduh jangan dadakan gini deh ganti, atau transisinya seperti apa, ataukah akhirnya nanti Om Dimas akan meninggalkan mobil lamanya harus menggunakan mobil listrik? Coba Om Oke. Dimas gimana? Intinya sebenarnya gini, apa ya? Kalau mau dibilang apa ya? Gampangnya itu kalau kita ngomong ini kan masa transisi. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita tarik mundur dari dulu, sudah terjadi transisi dari dulu Iya sih. sebenarnya. Gampangnya gini deh.
Tadi gue sempat cerita mobil zaman dulu karburator. Karburator, ke injeksi, Habis itu injeksi, pindah ke yang lebih canggih dan lain-lain sebenarnya. Tapi apakah artinya dengan adanya yang sudah canggih-canggih, orang meninggalkan mobil karburator? Kan jawabannya tidak. Iya. Nah, tapi mungkin penggunaan sehari-harinya tidak menggunakan mobil karburator. Gitu. Jadi pada dasarnya kalau misalkan bukan Toyota ya, gue sebagai pribadi pada dasarnya lebih kepada gini, pasti akan terjadi transisi tersebut. Gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Sebenarnya menyikapi itu maksudnya apa sih? Ya kan tidak menutup kemungkinan sebenarnya. Kita tetap punya mobil, ya gue punya mobil klasik gitu ya. Tapi gue juga gak akan pakai itu tiap hari. Bahkan jujur-jujuran, mobil klasik gue gede banget. Parkir susah. Tapi gue sayang banget sama mobil itu. Makanya ditanyain nih. Ujung-ujungnya gue punya mobil itu iya, gue pakai iya. Tapi tiap gue mau belanja gak gue pakai juga sih. Sayang-sayang ya. Iya, ujung-ujungnya gue pakai MRT juga sebenarnya. Betul. Tinggal naik, turun, belanja, pulang, nyampe lagi sebenarnya. Jadi kalau menurut gue lebih kepada ini masa transisi. Sebisa mungkin ya kita bagaimana kita menyikapinya aja. Kalau kita memang pengen ikut support, ya mungkin salah satu pilihannya adalah menggunakan kendaraan elektrifikasi ataupun tidak perlu kendaraan elektrifikasi. Betul. Tapi bagaimana kita, kan faktornya banyak nih. Ada yang bisa soal mobil ICE juga udah makin bagus, konvensional. Pilihan kendaraan transportasi publik juga makin bagus sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya secara besar ya kita akan melewati transisi ini dan tidak menutup kemungkinan kita hari ini duduk bertiga. 3-4 tahun lagi kita duduk bareng sama-sama udah punya mobil listrik. Bener. Who knows kan? Who knows. Tapi transisi itu akan terjadi. Iya. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya kalau misalkan gue balik lagi sebagai APM, bagaimana menyiapkan semua ekosistem secara total. Iya. Ekosistem infrastruktur iya, barangnya ada, tapi yang paling penting apa? Konsumennya siap. Itu dia. Ini yang kayaknya yang datang ke booth kita nih, Om Dimas. Yes. Mereka tuh masih nanggung, kayak takut-takut setengah-setengah kopling gitu loh. Itulah kenapa gue bilang adalah partnership dengan teman-teman di media. Salah satunya dengan Otto. Itu jadi penting. Kenapa? Toyota nggak akan pernah bisa sendirian untuk memberikan informasi soal elektrifikasi, mengedukasi dan lain-lain. Ya kan tidak mencari informasi ke Toyota. Iya. Kan nggak mungkin, Toyota ada apa ya? Iya. Mau ada Toyota ada apa pun yang dibawa Otto, men. Alhamdulillah. Makanya penting untuk kita kerjasama sebenarnya. Betul. Saling mengedukasi. Ya kita kolaborasi lah. Kolaborasi. Mengedukasi Toyota produknya gitu kan. Asik. Itu menarik banget deh. Kapan kita test drive bareng nih bertiga? Ya udah, satu mobil, kayaknya podcast di dalam mobil lucu tuh. Iya nih seru nih. Jalankan, Bos. Ya, yuk gas jalankan. ya. Gas. Oke, jadi. Oke, ada lagi nggak mau ditanyain sebelum closing? Sebenarnya semua pertanyaan kita udah kita tanyakan dan udah terjawab juga sama Aduh, Mas berat Dimas. banget hidup ini. Terima kasih banyak. Sama-sama nih. Jadi itu dia live podcast kita di Gias 2021 bersama Mas Dimas Aska dari PT Toyota Astra Motor. Oke, thank you banget ya. Thank you, Mas Dimas. Thank you, Sob. Semoga informasinya sangat bermanfaat untuk Siap. audiens kita semua. Siap. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, siap. Thank you, Mas. Siap, thank you.